Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya mengenalkan diri. Nama saya Cherry Saputra, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian mata kuliahnya, di mana ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sertifikasi dosen 2026. Adapun mata kuliah saya yang saya ampu adalah mata kuliah dengan judul mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan kode mata kuliah KIS 620101, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diperuntukkan oleh mahasiswa semester ganjil. Mata kuliah ini menggambarkan atau deskripsinya adalah berbicara tentang konsep pembelajaran IPS dengan karakteristik pembelajaran yang di dalamnya terdapat perencanaan, strategi, model, metode, media, penilaian, serta sumber belajar yang tepat, di mana materi-materi tersebut keseluruhannya akan diimplementasikan dalam aktivitas pembelajaran sebagai guru ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang interaksi dan stratifikasi sosial di masyarakat, dan juga manusia sebagai makhluk sosial dengan segala sifat sosialnya yang harus dimiliki dan keterampilannya dalam berinteraksi sosial. Selain itu juga akan dibahas hubungan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan perubahan-perubahan sosial serta manfaatnya terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang dapat memberikan solusi. Karena itu adalah deskripsi mata kuliah dasar-dasar IPS yang akan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di semester ganjil. Nah, berikutnya mata kuliah ini akan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada beberapa CPMK, di antaranya yang pertama CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum tentang mata kuliah dasar-dasar IPS. Berikutnya, mahasiswa mampu mengetahui gambaran umum tentang manusia yang dimaksud dengan individu dan sebagai masyarakat. Berikutnya adalah CPMK-nya, mahasiswa dapat menjelaskan gambaran umum tentang interaksi dan stratifikasi sosial, dan juga mahasiswa mampu mengidentifikasi keterampilan-keterampilan sosial di dalam IPS itu sendiri, serta mahasiswa mampu menganalisis tentang masalah-masalah yang aktual di dalam pembelajaran IPS itu sendiri, dan mahasiswa mampu menganalisis tentang kurikulum IPS, dan berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan manfaat IPS itu terhadap masalah-masalah sosial. Itu adalah beberapa capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti harapannya bisa dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Berikutnya adalah ada sub daripada capaian pembelajaran mata kuliah ini atau sub CPMK-nya. Di antaranya sub CPMK-nya sendiri adalah mampu menyebutkan keterampilan sosial. Nah, di materi ini, di pembelajaran hari ini, saya akan mengajar tentang social skill, materi tentang social skill atau keterampilan sosial di dalam IPS. Itulah sub CPMK-nya yang akan saya ajarkan pada video ini, dan bahan kajian tentang keterampilan sosial dalam IPS. Ataupun bentuk dan materi pembelajarannya, metode ini saya akan menggunakan dalam bentuk hybrid, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana tatap muka atau sinkronusnya akan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan project based learning, serta asinkronusnya sendiri mahasiswa nanti akan mengakses virtual class melalui vclass.unila.ac.id, di mana di sini nanti mahasiswa akan mengerjakan berbagai macam tagihan-tagihan mata kuliah, serta di situ nanti akan mengakses materi-materi serta berdiskusi di virtual class tersebut. Selain itu juga akan memanfaatkan Mentimeter, di mana nanti akan ada aktivitas perkuliahan di situ untuk menjawab berbagai macam pertanyaan serta evaluasinya. Berikutnya adalah pengalaman belajar yang akan dikuasai mahasiswa itu dapat mengkomunikasikan tentang keterampilan sosial dalam IPS serta mengidentifikasinya dan bisa memanfaatkannya itu. Dalam berikutnya adalah penilaian. Penilaian ini ada bentuknya, kriterianya adalah ketepatan dalam menyebutkan keterampilan sosial sendiri. Sedangkan bentuknya ada pertanyaan lisan nanti akan dijawab langsung oleh mahasiswa.
serta ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tulisan yang akan dijawab oleh mahasiswa menggunakan tulisan, di mana nanti mahasiswa akan mengakses pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan perangkat lunak presentasi interaktif yang menggunakan Mentimeter. Nanti mahasiswa akan masuk pada mentimeter.com. Sedangkan indikator penilaiannya adalah keaktifan dalam presentasi, diskusi, dan ketepatan dalam menjawab soal serta kerapian dalam mengerjakan tugas yang nanti akan di-upload atau diunggah di vKelas uniladrasi.id. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa bobot, ada 6 bobot. Yang pertama ada penilaian partisipatif atau indikator pertama adalah partisipatif dengan bobot 20%, dan berikutnya ada penilaian hasil proyek dengan bobot 35%, tugas bobotnya 10%, kuis 5%, ujian tengah semester atau UTS 15%, serta ujian akhir semesternya 15%. Itu adalah bobot penilaiannya di dalam perkuliahan ini, dan berikutnya saya akan praktik dalam video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sekretaris? Masuk semua? Izin menjawab Bapak. Ya, gimana? Ada yang sakit, namanya Adi Nasrullah Gani. Andino Nasrullah Gani. Oke, kita cek. Andino ya, kita tandai ya, kita kasih tanda bahwa dia sakit. Oke. Surat sakitnya ada, sekretaris? Ada Pak. Ada ya, oke. Kita berdoa ya, semoga teman kita yang sakit itu segera disembuhkan oleh Allah Tuhan Maha Kuasa. Amin. Oke, semuanya mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita di mata kuliah dasar-dasar IPS, di mana hari ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang yang beriman tentunya kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan ini, karena banyak rekan-rekan kita, teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti tidak mengikuti kuliah karena sakit. Jadi sebagai orang yang beragama dan bertuhan kita wajib bersyukur. Kalau Muslim mengucap apa? Alhamdulillah. Muslim semua ya? Oke, alhamdulillah atas nikmat ini. Oke, mahasiswa semuanya, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-9 ya, ke-9. Sebelumnya kita sudah membahas banyak materi, termasuk juga kita sudah UTS. Sebelum kita sudah juga masuk materi tertentu. Oleh karenanya kita hari ini akan masuk pada materi baru di poin penting di mata kuliah ini, yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, dikuasai juga oleh mahasiswa, termasuk yang akan dikuasai oleh para siswa-siswa kalian nanti ketika kalian menjadi guru. Ini harus dikuasai semua. Yang namanya ada social skill. Oke. Di sini di mata kuliah social skill ini kita ada beberapa tujuan mata kuliah atau tujuan pembelajaran. Saya minta bantu, ada yang bisa membaca kuliah ini? Oke, silakan, Angger. Izin. Karena tujuan pembelajaran mata kuliah social skill, setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah social skill, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep, prinsip, dan pentingnya keterampilan sosial dalam kehidupan pribadi, akademik, dan profesional. Oke, cukup. Ini pertama. Jadi setelah kuliah ini, teman-teman mahasiswa semuanya akan mampu memahami pentingnya keterampilan sosial. Kenapa penting? Karena ini adalah kita akan terjun ke masyarakat. Penting dalam kehidupan kita secara pribadi, akademik, nanti kalian akan menjadi guru, ya, situ maupun sekarang pun akademik di kampus, maupun kalian sebagai pekerja profesional menjadi guru. Ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, ada yang mau membaca? Silakan. Siva, ya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keterampilan sosial yang diperlukan dalam berinteraksi secara efektif dengan individu maupun kelompok. Mengidentifikasi. Kita akan identifikasi. Kita akan menyebutkan apa saja sih jenis-jenis keterampilan sosial yang harus kita kuasai. Yang dimana itu penting untuk kita, sehingga itu bisa kita manfaatkan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman. Itu yang kedua. Sekarang sebelum masuk kepada pengertian keterampilan sosial, saya akan bertanya kepada kalian. Ketika kalian mendengar istilah social skill, apa yang ada di benak kalian? Pernah dengar istilah ini nggak? Pernah ya? Pernah dengar social skill? Oke, kalau pernah dengar gitu, sekarang coba buka Mentimeter kalian, ya. Buka Mentimeter, kita akan lihat. Silakan masukkan di situ. Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan social skill. Silakan masuk Mentimeter, scan itu atau masukkan kodenya dan silakan dijawab terlebih dahulu. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar istilah social skill?
Silakan. Langsung dijawab. Kemampuan bersosialisasi bagus. Ya, satu sudah ya. Kemampuan individu ya. Oke, ada interaksi masuk. Berinteraksi. Kemampuan individu ya. Kemampuan berinteraksi masih dominan. Terus keterampilan bersosial ya. Terus lanjut. Silakan. Bisa ditambahkan. Oke. Oke, nah ini jawaban teman-teman semua yang dimaksud dengan ketika mendengar social skill yang ada di pikiran kita adalah disebut dengan kemampuan bersosial. Tuh, kemampuan berinteraksi. Oke, ini salah satu bagian daripada social skill. Terus kemampuan bersosialisasi juga bagian itu. Nah, ada berinteraksi, ada kemampuan berbicara, ada keterampilan bersosial, ada berkomunikasi. Oke. Jawaban-jawabannya adalah jawaban yang sudah mengarah kepada pengertian yang dimaksud dengan social skill. Oke, itu nggak masalah. Oke. Nah, inilah pengertian dari keterampilan sosial. Bahwa menurut Goleman adalah seni atau kemampuan untuk menangani emosi dalam menggugah tanggapan dikehendaki. Bahwa terhadap respon pada orang lain itu bagaimana kita merespon terhadap apa yang ada di depan kita, itu adalah kemampuan kita, termasuk dalam kemampuan keterampilan sosial. Ada orang itu ketika melihat sesuatu itu meledak-ledak, melihat sesuatu respon dia langsung seketika meledak-ledak. Itu namanya orang yang belum bisa mungkin belum bisa atau belum memahami tentang keterampilan sosial itu. Nah, kalau kita sudah memahami itu, pokoknya situasi-situasi tertentu itu bisa disesuaikan dengan keadaan. Bagaimana cara harus bersikap, harus berbicara tentang situasi-situasi itu. Jadi responnya sangat menentukan. Nah, menurut Rahayu, keterampilan sosial itu merupakan kemampuan individu dalam mengolah emosi dan mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain, baik verbal maupun non-verbal, sebagai respon atau tanggapan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Emosi itu bukan marah-marah ya. Apa itu emosi yang maksud di sini? Ini adalah sikap. Nah, sikap pribadi kita terhadap atau respon kita terhadap apa yang muncul, atau rasa kita untuk mengungkapkan perasaan kita terhadap orang lain. Nah, aktivitas mengungkapkan rasa itu, emosi itu ada secara verbal dan non-verbal. Maka ada yang meledak-ledak secara verbal. Ada yang tidak main verbal lagi, langsung main fisik kan, non-verbal gitu kan. Nah, ini juga adalah seni ya, seni dalam merespons sesuatu. Sampai sih paham? Pengertian ya? Oke. Berikutnya kita masuk kepada urgensi keterampilan. Urgensi seperti apa sih? Kenapa keterampilan sosial harus diajarkan dan dikuasai sejak dini? Sejak SD bahkan sampai di perguruan tinggi ini juga tetap diajarkan. Kita lihat di sini. Ada berbagai macam kemampuan atau skill, keterampilan yang ada ya, yang dikuasai oleh beberapa orang atau umumnya masyarakat. Ada kemampuan komunikasi, kejujuran, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, kemampuan adaptasi, daya analitik, kemampuan komputer, kemampuan organisasi, orientasi pada detail, kepemimpinan, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi, kreatif, humoris, kemampuan berwirausaha. Perhatikan sekarang. Ini adalah unsur-unsur yang menjadi poin penting, bahwa ternyata indeks prestasi itu, kemampuan akademik itu, kepintaran kecerdasan akademik itu ada di nomor 17 dari nomor 20. Penting di sini kemampuan komunikasi itu pertama. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Terlebih hari ini anak milenial yang sekarang seharinya sudah menggunakan gadget, tidak pernah lepas itu chat atau menggunakan chatnya menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat, termasuk penggunaan bahasa dan penempatan waktu ketika menyampaikan sesuatu dengan seseorang itu nggak tepat. Nggak lihat waktu, kadang-kadang kan malam, ada siang, orang lagi sibuk, kadang-kadang nggak lihat itu. Ini kemampuan komunikasi. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang harus dikuasai, bahwa komunikasi itu penentu selanjutnya. Percuma dia berprestasi gitu, kalau komunikasi nggak baik, gitu kan, nggak jujur, nggak berintegritas, itu nggak baik sama sekali. Bangsa kita butuh hari ini dan seterusnya butuh orang-orang yang berintegritas, tidak hanya prestasi secara akademik saja, tapi berintegritas, kejujuran. Karena dengan kejujuran itu dia bisa menjaga dan memimpin kalian dengan baik. Berikut dengan kerjasama, itu adalah beretika. Ini harus. Jadi kerjasama itu hal yang paling penting juga dan harus dikuasai oleh setiap individu. Terlebih oleh
mahasiswa IPS ya, mahasiswa IPS yang kemudian nanti akan mengajar kepada mahasiswa, mengajar di sekolah-sekolah ya, kepada siswa-siswa. Poin-poin penting ada 7 lebih kurang, sebenarnya banyak. Sebenarnya ada lebih kurang 7 poin keterampilan sosial yang dikuasai itu. Yang mana 7 ini tadi berada di poin sini semua, ya kan? Ada semua di sini tadi, di menempati 16 ke atas, gitu. Tapi kita lihat deh yang 7. Oke. Ini adalah beberapa. Nah sekarang tugas kalian, tugas kalian silakan mengombok lebih kurang tiga anggota kelompok masing-masing. Kita akan bahas masing-masing tentang keterampilan sosial. Silakan mengombok 3 orang, tiga anggota ya. Kita akan bahas sekilas tentang ini. Oke. Ya. Baik, kelompok 1 di depan ya, kelompoknya Angger ya. Kelompok 1 akan bicara tentang keterampilan kerjasama. Silakan nanti dicari ya tentang pengertiannya, terus secara berkelompok dan poin-poin yang lainnya. Kelompok 2 di belakang kita akan bicara tentang keterampilan komunikasi, ya komunikasi yang di belakang. Kelompok 3 Siva dan teman-teman itu keterampilan pengambilan keputusan, ya. Kelompok 5 itu akan bicara tentang memperoleh dan mengolah informasi. Ini penting nih. Ada istilah kan saring dulu sebelum di sharing. Nah, jadi ini penting nih, memperoleh, mencari dan mengolah informasi. Dan yang kelompok 6 bicara tentang memecahkan masalah. Gitu ya. Silakan di sekilas dicari, dibahas secara berkelompok tentang itu. Pengertiannya, unsur-unsurnya, cara mewujudkan keterampilan sosial. Oke. Oke, untuk materi-materi lengkap ya, materi-materi lengkap tentang pembahasan tadi itu kalian bisa mendapatkannya juga di virtual class kita ya. Kita sudah di kelas, silakan masuk ya. Di sini sudah kami masukkan di sini tentang mata kuliah dasar-dasar IPS berkaitan dengan social skills. Ini sudah ada, silakan masuk ke virtual class. Masih ingat ya, password masing-masing? Unila.ac.id, unila.ac.id. Silakan masuk situ untuk mengeksplor tentang materi itu sudah ada semua. Tinggal kalian pilah-pilah berdasarkan judul masing-masing karena sudah di input ya di virtual class ini. Oke, kita anggap selesai ya, selesai tentang proses ini. Silakan, kita punya waktu lebih kurang 1 menit ya, 1 sampai 2 menit untuk masing-masing kelompok untuk presentasi. Silakan, kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah siap? Siap ya? Oke, boleh maju sekilas di depan untuk menjelaskan tentang materinya. Kita random saja ya, 2 kelompok saja nanti untuk perwakilan. Sisanya nanti kita silakan diupload di kelas nanti ya. Silakan di kelas hasil makalahnya, hasil diskusi masing-masing. Boleh kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 ya. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang poin jenis-jenis keterampilan sosial pada mencari, memperoleh dan mengolah informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi mencari, memperoleh, dan mengolah informasi merupakan salah satu unsur keterampilan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk menemukan, menerima, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dalam kehidupan. Untuk unsur-unsurnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi unsur-unsurnya itu meliputi kemampuan mencari informasi, memperoleh informasi, menganalisis informasi, serta menggunakan informasi secara tepat. Nah, keterampilan ini dapat diwujudkan dengan aktif bertanya, berdiskusi, membaca berbagai sumber, dan mendengarkan pendapat. Sudah. Oke, cukup. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok luar biasa. Ya. Oke. Itu adalah tadi kita sudah jelaskan sekilas. Nah, ada di sini sudah banyak pengertian tentang pengambilan keputusan. Ini juga sudah saya sampaikan di mana di kelas ya. Materi-materi bisa kalian pahami, bisa kalian ambil di sana. Dan bahwa bahasa sekilas bahwa pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan dalam memilih
satu alternatif dari berbagai alternatif. Nah, biasanya kan pemimpin itu atau kita selalu dihadapkan dengan kebingungan. Ketika ada beberapa pilihan, kita tuh bingung harus pilih yang mana, di mana pilihan itu akan menentukan, ya, menentukan nasib pribadi atau menentukan masyarakat banyak. Apalagi kita pemimpin kepala sekolah, enggak lagi. Keputusan ini akan menentukan siswa, akan menentukan teman-teman guru yang lain. Jadi kita dibingungkan saat itu. Maka pengambilan keputusan adalah keterampilan dalam memilih satu alternatif atau berbagai alternatif untuk memecahkan masalah agar lebih baik. Nah, ini adalah indikator-indikatornya ya. Indikator pengambilan keputusan itu ada indikator mengenai sebuah masalah. Kenapa kita harus mengambil keputusan ini? Artinya keputusan itu diambil karena kita sudah analisis dulu dan menganalisis dampaknya. Keputusan itu dipastikan bahwasanya ketika ambil keputusan itu akan berdampak baik kepada yang bersangkutan, berdampak baik kepada masyarakat. Artinya sebisa mungkin mengurangi dampak negatifnya. Mungkin ada gitu, mungkin ada dampak negatif tapi lebih sedikit ini. Nah, gitu. Itu kita pilih. Terus tidak ada bermasalah dengan hukum. Nah, gitu. Ambil keputusan ini, maka ini tidak akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Seperti itu. Terus manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya gitu ya, kebaikan lebih banyak. Walaupun mungkin ini ada yang negatifnya, tapi ini lebih sedikit. Nah, itu adalah indikator-indikator dan variabel yang harus dikuasai oleh seorang calon pemimpin saat mengambil termasuk kita sebagai guru. Nah, ketika menjadi guru, kita ada keputusan punya ada siswa yang bermasalah di kelas itu, kita berperan sebagai tenaga pengajar di kelas itu, kita ambil keputusan seperti apa. Itu poin-poin pentingnya. Oke. Berikutnya tentang komunikasi merupakan kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia atau media sehingga pesan dan informasi dapat dipahami dengan baik. Bagaimana caranya informasi ini, pesan ini tersampaikan dengan baik kepada penerima pesan? Kita penyampai pesan, ada pesannya dan ada penerima pesan. Nah, kita penyampai pesan itu bagaimana caranya? Ini adalah seni kita agar pesan ini sesuai dengan pesannya gitu. Baik, itu baik, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi gitu. Nah, ini adalah seninya, bahwa kita harus menyampaikan pesan kepada layak dengan baik, bahwasanya ada tempatnya yang harus dikuasai, ada momennya yang pas gitu, dan ada waktunya, dan harus tahu berhadapan dengan siapa. Itu komunikasi itu ya. Ada beberapa indikatornya. Indikator komunikasi itu ya dibagi ada verbal dan non verbal gitu ya, pembagiannya itu. Verbal itu lebih pada komunikasi secara lisan dan non verbal lebih pada non lisan. Bahasa tubuh. Nah, itu salah satu bagian daripada pesan disampaikan secara non verbal. Nah, berikutnya memecahkan masalah. Proses terencana yang perlu dilaksanakan agar penyelesaian terhadap sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. Jadi harus terencana, tapi memecahkan masalah. Jadi masalah itu kan banyak di masyarakat, ya mungkin di organisasi kita tadi itu. Nah, maka jadi harus terencana bagaimana step by stepnya atau tahap per tahap dalam penyelesaian masalah itu sehingga bisa terselesaikan dan tujuan itu bisa tercapai tadi. Itu adalah seni dalam memecahkan masalah. Dan masalah itu bisa dipecahkan bila semua unsur itu terlibat aktif gitu. Bisa terlibat aktif, terbuka, percaya tadi gitu. Jadi percaya bahwasanya masalah itu disampaikan kepada yang bersangkutan, dia bisa menyelesaikan. Saya yakin dan percaya. Jadi pure gitu. Tidak setengah-setengah disampaikan gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan gitu. Nah, ini adalah ada indikator dalam memecahkan masalah, dianalisis dulu, terus direncanakan, terus menggunakan peralatan tertentu, apa medianya, baru dimonitoring dan dievaluasi. Sampai di sini, ini materi tentang poin-poin tentang social skill kita, bahwasanya ada berbagai macam kemampuan keterampilan yang harus dikuasai setiap individu. Nah, sekarang kita masuk pada poin akhir, masuk pada poin refleksi, di mana di sini kita diminta untuk apa sih tadi yang kita pelajari, apa sih kita pelajari dalam pertemuan ke-9 ini. Ada yang mau menyampaikan informasi? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Gimana, Pak? Jadi refleksi pada materi yang tadi sudah dijelaskan bahwa keterampilan sosial ini penting dilakukan sehari-hari dan harus dilakukan dan diajarkan sejak SD. Keterampilan sosial dapat dilatih dan diajarkan melalui pembelajaran. Keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui pelatihan secara berulang-ulang. Oke, ada lagi tentang refleksi? Masih ada? Cukup ya? Oke, cukup. Itu adalah refleksi kita hari tentang artinya teman-teman mahasiswa semuanya sudah mendapatkan poin-poin penting kenapa keterampilan sosial itu harus dikuasai dan harus dibiasakan, jenis-jenisnya apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Itu nanti bisa kalian lengkap materi bisa diakses di virtual kelas itu ya, di kelas kita. Nah,
sekarang kita masuk pada poin terakhir pada pertemuan kita akan melakukan quiz. Ya. Siap ya? Siap ya. Silakan buka. Saya sudah siapkan kuisnya melalui aplikasi yang sama. Oke, tadi kita sudah masuk. Oke, sekarang masuk kepada Menti lagi. Nah, silakan dijawab. Nah, silakan dijawab. Ada 5 soal di Menti. Silakan di-scan lagi yang sempat keluar tentang pertanyaan-pertanyaan. Silakan boleh langsung kalau selesai pertanyaan pertama langsung masuk ke pertanyaan kedua, 3, 4, dan 5. Masuk saja. Bisa 1 jawaban atau bisa 2 jawaban. Oke. Silakan. Apa yang masuk social skill sudah ada yang jawab tentang kemampuan berinteraksi. Oke, silakan lanjut. Boleh yang sudah lanjut boleh lanjut ke soal kedua, boleh lanjut ke soal ketiga juga. Silakan, ada 5 soal ya. Oke. Soal kedua belum jawab, 3 juga belum jawab. Silakan dijawab dulu, boleh. Masuk ke soal ketiga? Ya, langsung di next saja kan, di sini ada ya. Sebutkan 2 contoh keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 2 contoh keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja sama, membantu orang lain, berkomunikasi, pintar-pintar, hebat, contohnya. Bekerja sama, membantu orang lain, empati, organisasi. Oke, lanjut. Beberapa soal berkaitan dengan pertanyaan hari ini. Oke, kita akan sudah masuk kepada pertemuan terakhir, bahwa di materi tentang social skill ini kesimpulannya bahwa sesuatu itu akan muncul, ya, akan terbiasa karena memang sering dilakukan. Kalau dari kecil sudah terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya, maka sampai dia tua, sampai dia meninggal, dia akan geli, akan risih melihat sampah bertebaran. Nah, gitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Begitu juga kalau sudah dari kecil itu terbiasa untuk sopan dan santun, terbiasa untuk itu, terbiasa untuk berempati kepada tetangga, pada keluarga, diajak oleh orang tua. Nah, pembiasaan ini harus dilakukan sejak dini mungkin, baik di lingkungan keluarga kecil, orang tua, ayah dan ibu, atau dari ayah ibu nanti kepada guru-gurunya. Maka di sekolah-sekolah yang memang mengajarkan tentang itu. Maka ketika kita lihat di SD, di TK, di DK, itu sudah diajarkan bagaimana menyayangi temannya, menyayangi hewan peliharaan, gitu kan, meletakkan barang pada tempatnya. Nah, itu adalah pembiasaan-pembiasaan dilakukan agar keterampilan itu terasah sejak dini mungkin. Kan nanti dia nggak akan terbiasa untuk berbicara yang tidak sopan, gitu. Ketika dia keluar dari lingkungan itu, masuk ke lingkungan lain, mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, dia akan asing bagi dia. Itu apa ya? Itu apa ya? Sehingga dia mendengarnya asing, mengucapnya nggak akan mampu mengucapkan itu. Berbeda kalau dia terbiasa di lingkungan yang buruk, gitu loh. Sudah sering mendengar perkataan-perkataan itu, maka dengan sendiri dia juga akan mengucap. Nah, gitu. Maka sedini mungkin harus dibiasakan untuk melatih anak-anak kita, anak didik, baik dari daycare, TK, SD, sampai SMA, untuk menguasai keterampilan yang harus itu ada kerjasama, komunikasi, memecahkan masalah. Itu adalah poin-poin penting yang dikuasai. Agar nanti, karena mereka ini akan menjadi pemimpin, ya, akan menjadi pemimpin semuanya, sehingga nanti ketika jadi pemimpin, kemampuan sosial ini bisa terlaksana, sehingga kehidupan merasakan sebaik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kesimpulan yang materi kita? Jelas semua? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, cukup. Oke, ke depan kita akan bicara tentang materi tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi, silakan. Di Vclass sudah di-upload materi tentang stratifikasi sosial, silakan nanti di-download, dipahami itu, dan di situ ada diskusinya, silakan dijawab tentang pertanyaan-pertanyaan di materi stratifikasi sosial. Oke, kita bertemu lagi di pekan depan. Kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu lagi di pertemuan ke-10. Ya. Terima kasih waktunya. Kita bertemu lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua.